Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman Islam dan sehat sehingga kita bisa berkumpul pagi ini di kajian doa pekan bersama Guru Bayutu. Perkenalkan, saya Iqbal kali ini yang membawakan pengajian hari ini. Tema pada kali ini susunan pengajian ini seperti biasa ya, jadi pembukaan, kemudian tilawah Quran dulu oleh saudara Hasan, kemudian tausiah oleh guru kita Ustaz Buya Indra Pati, baru bentuk. Kemudian tema kali ini adalah tentang hati ya, tentang hati. Jadi berkaitan dengan hati yang keras. Kenapa sih hati bisa keras? Banyak sih faktornya ya. Pertama karena kita menyikapi hidupnya seperti apa. Ngomong-ngomong soal hati juga nih, ada kutipan dari Quran surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad SAW berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikeras dan berhati kasar, itulah mereka menjauh diri dari sekitar. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, bermusyawarahlah dengan mereka. Dari ayat tersebut jelas kiranya Rasulullah SAW berdakwah dengan kasar, dengan hati yang keras. Bisa jadi Islam tidak masif menyebar seperti ini, tidak akan sepi pengikutnya. Karena Rasulullah berdakwah dengan hati yang lembut, sehingga banyak jemaah yang umat ini tersentuh oleh hatinya, bukan karena keterpaksaan untuk masuk Islam. Kemudian juga ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang sahih yang berbunyi, tahuilah dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Maksudnya hati ya. Jika segumpal daging itu baik, seluruh tubuh akan baik. Jika daging itu rusak, maka seluruhnya akan rusak. Segumpal daging itu adalah hati. Jadi perlakuan dengan lisannya keluar dari diri kita itu asal muasal dari hati ya. Jika hatinya baik, yang keluar juga akan baik. Tapi jika buruk, yang keluar akan buruk. Ya, itu juga bisa jadi penilaian kita masing-masing buat muhasabah diri. Hati kita tuh sekeras apa ya? Terus juga kalau hati kita keras itu banyak juga ya dampaknya dari bagi diri sendiri. Kayak kita nggak mau dengar nasihat dari orang, terus kita juga merasa benar selalu, ilmu pun akan susah masuk. Teringat kisah ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Kenapa namanya Hajar tuh? Ini mungkin bisa dikoreksi kalau salah. Namanya Hajar itu karena beliau itu batu keras.
Jadi beliau itu haji dari muda, kemudian tapi tetap istiqomah ya, nggak berhenti. Tapi ilmu itu nggak macam-macam gitu, nggak pakai dan bisa diamankan. Akhirnya karena istiqomahan beliau di usia 40 itu baru dibukakan nama Allah. Kayaknya beliau kan jadi ulama besar ya. Kita tahu semua kan kitab beliau juga banyak banget. Nah itulah jadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa hati ini sekeras-kerasnya bisa dilembutkan gitu dengan cara yang istiqomah, kita membuka diri, jangan merasa benar sendiri. Karena kalau kita merasa benar sendiri, hatinya udah terlalu keras, itu dampak kalau dibilang ini. Jadi kita jadi surveyor, koreksi orang dulu. Itulah yang kita jadi. Ya itu sedikit aja sih dari saya ya mengenai tema kajian kali ini. Berikutnya pembacaan ayat Quran oleh saudara Ahsan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan Quran Surat Al-Imran ayat 158 sampai 161. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in muttum aw qutiltum la ila Allahi tuhsyarun. Fabima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baca dan sama-sama ayat Quran Al-Imran yang dibawakan Ahli Asad. Ayat tersebut ada relevansinya sih dengan tema kajian hari ini, yaitu soal hati yang tadi sempat saya bacakan juga pertanyaan sedikit. Oke, karena guru kita sudah dengar, maka kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah dari Ustaz Wiyapati dengan tema melembutkan hati yang keras. Sebelumnya jangan lupa teman-teman yang belum follow akun media sosial Guroba bisa di follow di Instagram guroba.yot.gru. Kalau YouTube channelnya dan Facebook guroba.gru. Seperti itu.
sebentar kita dulu guru kita ya. Ya, oke baik ya, kita sama-sama. Dado sehat, Masya Allah, kemana aja? Sehat, makasih Iqbal. Ya, baik. Ini pegang aja nggak? Iya, matikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta haubati fa akrimni bil fahmi wal hifzi hatta anna man sami'a qiraati yazdadu raqatal qalbi wa in kana qasiyatal qalbi. Ilahi akrimni birizqil halal warzuqni min haitsu la yahtasib. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala aidan fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalbu. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, baik itu terasa ataupun nggak terasa, diminta ataupun nggak diminta, ya, digerakin ataupun nggak digerakin, didatengin ataupun nggak didatengin, karena apa adanya dalam diri bisa jadi, ya. Di antara nikmat-nikmat yang begitu banyak, ada namanya nikmat penciuman, ya. Makanan enak gimana kalau nggak ada aromanya, sedap nggak? Nggak tahu deh kita tuh. Yang mengundang pertama aromanya dulu, bentuknya gimana. Kalau aromanya enak, tapi kalau tuh aroma hilang dari hidung kita, penciuman hilang dari hidung kita, apa yang terjadi? Swab. Apa yang terjadi? Suruh apa? Antigen. Coba tuh, kalau kita masih nyium sebelah kita, bau apaan nih, gitu ya? Parfum lo palsu ya, gitu ya? Kenapa? Asem. Gitu ya. Itu alhamdulillah, ya. Kalau orang
orang tua Anda sempat suka cerita ya, bercanda ya. Orang-orang Belanda itu ada orang buang angin, dia seneng. Kenapa? Itu nikmat kata dia. Bilang apa? Good, very fine. Kentut dalam kain, ya. Dicium orang lain baunya bukan main. Gitu ya. Ternyata emang kalau nggak kecium justru bahaya. Ya. Kalau nggak kecium, masa nggak nyium baunya gini? Enggak. Wah, ente perlu di antigen. Nah, gitu ya berarti ya. Nah, itu nikmat dari Allah. Jadi kalau pagi-pagi yang punya suami tiba-tiba ya suami bangun tidur, bang, bau keringat nih. Ah, bersyukur dulu, alhamdulillah masih bisa nyium gitu ya. Ya, alhamdulillah. Dan di antara nikmat-nikmat yang banyak tak terbilang itu, yang tak terhingga itu adalah zalim bagi kita jika kita tidak memanfaatkan kembali nikmat-nikmat tersebut untuk kembali dalam ketaatan kepada Allah. Ya, adalah tanda bentuk syukur daripada nikmat kita. Kita mensyukurinya itu menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam beribadah. Bayangin gak sih ada meja. Meja itu paling enggak meja itu paling tidak kakinya ada berapa ya? Pernah lihat meja kakinya 3 enggak? Ada yang kakinya bulat. Coba bayangkan ketika sesuatu media berdiri dengan 2 kaki. Coba lihat, ada enggak? Tangga 2 kaki pasti nyender. Betul? Tangga 2 kaki nyender. Meja 2 kaki pasti ke tembok selebihnya. Nih tripod, namanya tripod ya karena 3 kakinya ya. Minimal 3. Manusia berdiri dengan tubuh yang tinggi, lebar di atasnya lebih, cukup dengan 2 kaki. Bayangin, itu sulit. Bikin diri ngelangkah dengan 1 kaki itu. Hewan-hewan yang hanya 2 kaki. Coba perhatikan. Nah kita, Masya Allah, itu makanya gerakan kita itu dalam sholat, subhanallah, ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduknya. Oh maaf. Maka dari itu, jamaah rahimakumullah, apa yang kiranya tidak pantas untuk kita syukuri, dan di antara bentuk syukur kita adalah memanfaatkan, menggunakan semua nikmat itu dalam ibadah, dalam taat kepada Allah. Ya. Ada enggak orang yang dikasih kekayaan kemudian menyumbang menjadi donatur pembangunan masjid, menjadi donatur dalam dakwah? Tapi ada juga orang yang punya harta banyak yang dilakuin foya-foya, undang orang apa, pesta-pesta kemaksiatan dan lain-lain. Ada enggak kayak gitu? Ada. Maka itu semua pilihan dari Allah. Kadang-kadang Allah ngasih ke kita nikmat, kita manfaatin ini untuk apa? Nah, nikmat besar juga yang gak dirasakan sama kita adalah nikmat masa muda. Nikmat masa muda. Rasulullah SAW berpesan, ada 2 hal yang sangat merusak bagi seseorang, gak dirasain tapi sama dia. Apa? Yang pertama adalah waktu muda. Yang kedua adalah waktu luang, waktu kosong. Waktu muda itu orang banyak terlena. Dalam terlenaannya itu dia mengatakan masih muda ini entar aja. Mumpung masih muda begini gini. Justru terbalik. Karena mumpung masih muda, maka dia harus lebih gencar melaksanakan apa? Kejar tuh pengetahuan, kejar tuh ilmu, temui siapa orang-orang soleh, ketemu guru ini guru itu, lakukan ini lakukan itu, ibadah. Beda. Coba contoh, ini kita beda ya sama orang-orang yang di sana. Kalau pergi haji waktu muda sama pergi haji udah tua. Tuh. Ada teman ana bilang, "Pak Indra, kalau bisa pergi haji waktu muda." "Oh, kenapa, Mbak?" "Iya. Saya ngelihat banget ibu saya payah banget pergi haji." Tuh. Umroh. Itu kan fisik. Bayangin kita keliling Ka'bah 7 kali, sa'i Safa Marwah 7 kali. Itu Safa Marwah jaraknya kurang lebih 300 sampai 400 meter sekali jalan. Berapa kilo? Ini kan kali 7. Tuh. Itu lepas dari itu rasanya. Tapi saya ngerasain
Kalau kita bawa orang tua, ana yang nemenin aja, nemenin orang tua gitu, nggak bisa cepet jalan nyesuaiin mereka. Ntar kita udah putaran kelima masuk ke 6, dia masih di 5. Kita nyamperin lagi, ya kan, nungguin, terusnya jalan. Jamaah macam-macam. Maka berbeda ibadah di masa muda dan berbeda di masa tua. Maka jangan terlena bilang, oh yuk begini-gini aja, nggak usah begitu-gitu, ini mumpung kita masih muda. Terbalik. Dan kita harus sadar, sekitar 80% sahabat Rasulullah SAW itu masa muda. Sahabat itu muda-muda. Mus'ab bin Umair ya, dikirim oleh Rasulullah SAW ke kota Madinah, umurnya baru 20-an. Kirim 20-an. Iqbal sekarang berapa usia Iqbal? 29. Ya? 29, berarti jauh 9 tahun lebih muda dari Iqbal. Sidiki 17. Oh. Ya, ana nggak mau nanya Asep. Kalau ada yang senyum-senyum di samping. Belum ditanya aja disenyum, ya. Artinya jauh lebih muda. Itu udah dikirim ke kota Madinah, ngapain di sono? Edifikasi. Edifikasi itu ngapain? Apa edifikasi artinya? Edifikasi itu kalau dicontohin begini. Ada orang jual handphone katanya. Handphone, apa bedanya nih handphone? Maka dia jelasin, ini handphone kelebihannya ini. Ini bisa begini, ini ada fitur ini, ada teknologi ini di dalamnya gini-gini. Setelah dikasih tahu begitu detailnya, kemampuannya apa, baterainya bagaimana, sinyalnya seperti apa, kemudian kemudahannya macam-macam, setelah itu orang mungkin nggak tertarik. Tertarik. Coba kalau ditaruh begitu aja, apaan nih? Kan gitu kan ya. Nah, Mus'ab bin Umair ini dikirim ke kota Madinah untuk mengedifikasi siapa sang Nabi SAW. Di sana orang-orang Madinah yang belum pernah ketemu dengan Rasulullah dijelasin, Muhammad bin Abdullah sang Rasulullah itu adalah sedemikian, begini. Ajarannya itu mengajak orang ini. Terus sifat dia begini, akhlaknya begini. Sehingga orang-orang di kota Madinah itu membayangkan dan merindukan pengen ketemu dengan sosok yang diceritakan oleh sang Mus'ab tadi. Subhanallah. Cerdas. Apa yang terjadi? Ketika Rasulullah SAW sampai kota Madinah, menjelang nyampe-nya orang-orang udah pada ngumpul. Mana Rasulullah? Allah. Sebagian mereka keluar kumpul depan rumah di lapangan, sempat menyambut ini, ada yang naik ke atap rumah, melihat semuanya. Sampai Rasulullah datang, tolal badru alaina, wah telah muncul rembulan bagi kami, bagi kita semua. Begitu senangnya. Padahal pertanyaannya, mereka pernah ketemu Rasulullah belum? Belum. Subhanallah. Itu edifikasi. Ini yang dilakukan oleh seorang Mus'ab, dan itu anak muda. Tapi kebalikannya, ketika kita lalai dengan masa muda kita, yang terjadi, kecilnya bandel, mudanya nakal, tuanya nggak mau belajar, matinya pengen husnul khotimah. Ente siapa? Matinya mau husnul khotimah. Jadi banyak ada orang tua, ada anak-anak yang berusia tua. Kita nanti mau gimana tuanya? Mau menjadi orang tua identik dengan kebijaksanaan, kearifan, ya, identik seperti itu, atau menjadi orang yang menua tanpa kebijaksanaan, tanpa kedewasaan. Anak begini-gini, begini, minta haus akan kehormatan, gitu. Ini anak-anak berusia tua namanya. Menua itu pasti, mendewasa itu pilihan, ya. Apa? Menua itu pasti, mendewasa itu pilihan. Oke, maka dari itu masa muda ini banyak yang lalai orang. Dua hal kata Rasulullah tadi, ya. Yang pertama adalah masa muda, banyak sekali orang yang lalai akan itu. Lupa nggak mau belajar, entar aja, belum waktunya gimana. Yang kedua adalah waktu kosong, nggak harus muda. Waktu kosong itu banyak orang akhirnya ngapain?
Nah, bermainlah apa-apa yang kelebihan dan terus-terusan. Padahal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berpesan, wansab fa inna ladzal 'aishi fin nasab. Manfaatkan waktu karena nikmatnya hidup itu pada saat memanfaatkan waktu. Jadi kalau kita sehari pagi sampai sore kosong, nggak ada kegiatan gini di rumah, ada istilah orang bete. Cuman kalau ada kegiatan ngapain? Nah, kegiatan ini dipilih-pilih juga. Oh, saya kegiatan dari pagi sampai sore sama kawan-kawan, ngapain? Mabar, iki. Gimana itu? Kita memanfaatkan waktu luang. Insyaallah. Kok ke sana ya tadi? Dari mana ya? Masa muda ya? Nikmat masa muda, ya. Kita. Jamaah rahimakumullah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama mereka kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Tadi Ananda Ahsan membaca ayat surah apa, Ahsan? Ali Imran. Coba dibaca artinya. Ini menarik. Baik, dibaca artinya, Hasan. Ya. Maka berkata Allah, engkau Muhammad berlakulah untuk terhadap mereka. Sekiranya kamu sikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Maka dengan ulangi. Maka berkata Allah, engkau Muhammad berlakulah untuk terhadap mereka. Sekiranya kamu sikap keras dan berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila Allah telah memberkatikan, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang. Ya, fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya. Fabima rahmatin minallah. Justru karena rahmat dari Allah lah lintalahum, engkau bisa berbuat lemah lembut kepada mereka dalam berdakwah. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Seandainya engkau berkeras hati dalam berinteraksi dengan mereka, mereka pasti akan lari darimu. Ya, fa'fu anhum wa syawirhum fil amr. Gimana? Wa'fu anhum wa syawirhum fil amr. Maafkan mereka, ajak mereka bermusyawarah dalam urusan. Fa idza azamta, ini menarik. Apabila kalian berazam, azam itu dalam bahasa Arab artinya berkeinginan, tapi keinginan yang kuat itu namanya azam. Ya, ada Abdullah Azzam, nama seorang ulama ya, Abdullah Azzam, ya, orang yang berkeinginan kuat. Tapi azam itu keinginan identik dengan keinginan baik, ya, azam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu berazam, jika kamu memiliki kemauan yang kuat, kebaikan, keinginan untuk melakukan kebaikan yang kuat, tawakal Allah. Bertawakal sama Allah, karena Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Orang yang nyenderin apa-apa kepada Allah, itu intinya. Ya. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Pada hari tidak bermanfaat lagi, tidak ada artinya lagi harta dan anak yang kita miliki. Kekayaan dan keturunan enggak ada artinya lagi. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati. Kita bicara hati sekarang. Hati-hati bicara hati. Gitu ya. Mungkin itu temanya yang pas ya. Hati-hati bicara hati. Selain melembutkan hati. Jamaah rahimakumullah.
Ada sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya sesungguhnya dosa itu apabila dilakukan oleh seseorang, dia akan berefek membuat titik hitam pada hati. Titik hitam. Tapi ketika pelaku itu kemudian bertobat, memohon ampun kepada Allah, itu hilang, bening lagi. Ada dia melakukan dosa, hitam lagi. Bertobat, hilang lagi. Tapi dia berdosa tanpa bertobat, titik terus semakin banyak, dan jadilah hatinya itu menjadi hitam. Ketika hati itu menghitam, dia mengeras. Saat dia mengeras, itulah yang disebut dengan hati yang mati. Lantas apa aja ciri-ciri hati yang mati? Ini menarik. Yang bahayanya kita sini. Lebih bahaya dari hati mati adalah orang nggak tahu kalau hatinya mati. Ya, lebih miskin dari orang miskin adalah orang yang miskin dia nggak tahu dia miskin. Lebih bahaya dari orang bodoh adalah dia nggak tahu kalau dia bodoh, sehingga dia nggak mau belajar. Gitu ya. Di antara ciri-ciri hati mati itu apa sih? Satu nih gampangnya, malas ibadah. Ibadah malas. Ibadah, belajar, ngaji, itu malas. Bahkan bisa jadi menganggap remeh atau bahkan meninggalkan sholat. Jangan dianggap remeh sholat ya, meninggalkan sholat. Yang kedua, ya, lalai terhadap perintah-perintah Allah. Ya, maksiat secara umumnya. Nah, kalau udah begini ngelihat apa peringatan apa-apa, cuek aja. Oh enggak, ngapain? Biarin aja. Ya. Kemudian terhadap Al-Qur'an jauh sama Al-Qur'an. Makanya ini ya, bahas pernah kita singgung. Al-Qur'an itu taruhnya di tempat-tempat yang sering kita lihat. Jadi dikit-dikit kalau duduk apa ya udah pegang Quran. Ada Quran, ada handphone sampingnya. Apa yang diambil? Ada Quran, ada handphone. Yang diambil apa ya? Jujur. Hah? Handphone dulu. Nyala-nyala lagi kan. Tik. Oh, ada pesan masuk nih. Ya. Ngelihat handphone, ngelihat apaan? Buka-buka handphone ngelihat apa? Pesan, betul ya? Padahal di Al-Quran banyak pesan. Dan kita nggak lihat-lihat. Anda pernah satu pengajian, mayoritas ibu-ibu emang. Ya, ini jamaah mau berangkat umroh, Anda diminta ngisi. Ibu-ibu, ya. Sekarang kita coba ya. Ibu kalau membuka handphone ngelihat apaan? Nggak masuk. Apa yang jawabnya? Status. Ya Allah, lihat status. Zong jadinya tuh. Status bu. Emak liatin status orang. Waduh, nggak masuk di pesan ini gitu ya. Ngelihat pesan kan gitu ya. Nah terus segitu banyak pesan di Al-Quran, kenapa kita nggak lihat? Kenapa kita nggak periksa-periksa? Ini tanda, Masya Allah. Pertanyakan kenapa hati kita begini? Ustaz, baca Quran belum lancar, belum bisa, belum apa. Terus mau langsung bisa belajar, mau langsung bisa gitu mahir, bacanya gitu. Enggak. Allah kasih hadiah buat yang mau aja belajar Al-Quran, dikasih hadiah. Man qara'al Qur'ana fayatata'ta' falahu ajroni. Barang siapa yang membaca Al-Quran tapi dia terbata-bata, maka baginya ada 2 pahala. Pahala yang pertama pahala membacanya, yang kedua pahala kepayahan tadi, bolak-balik dapat pahala yang kayak gitu tuh Quran. Tidak ada kitab, tidak ada tulisan, tidak ada bentuk apapun bacaan yang diganjar oleh Allah setiap hurufnya kecuali Al-Quran. Dan tidak ada kitab, tidak ada buku apapun yang bisa dihafal oleh manusia sampai dengan titik komanya selain Al-Quran.
Nah, kasih tahu sama antum rahasia nih, tapi jangan kasih tahu yang lain, ya. Ini rahasia. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memang dibuat mudah oleh Allah untuk dihafal. Memang Al-Qur'an itu Allah ciptakan mudah untuk dihafal. Itu. Betul kan ya? Ini diulang-ulang berapa ayat nih? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Di surah Al-Qamar apa? Lupa Anda juga ya. Surah apa? Diulang-ulang ini ayatnya. Sungguh telah kami mudahkan Quran ini untuk dihafalkan, untuk diingat. Tapi yang menarik, sekarang Anda cerita sama antum nih. Saya tanya, maka ini rahasianya. Kalau Anda nyanyi begini terusin ya. Begini nasib jadi Bu? Ada yang tahu nggak lagunya? Hah? Begini nasib jadi bujangan. Terus lagu-lagu misalnya siapa ya lagu yang tenar-tenar itu dulu yang udah lama ya? Kayak lagu nggak kenal lagu. Tapi kalau lagu itu ketika diulang langsung ingat gitu ya. Nah ini yang membedakan kemudian yang kedua. Yang pertama Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Yang kedua ternyata Al-Quran juga mudah terlupakan. Ini masalahnya. Al-Quran sangat mungkin menguap dari ingatan kita. Beda dengan lagu-lagu tadi. Nah, coba kalau Om Heru ya, lagu apa nih? Nostalgia kayak gitu aja. Coba ingat deh. Slow rock tahun 90. Masih ingat deh. Iya Bang Heru ya. Nah, soalnya begitu. Muti mungkin tahun berapa sih? Ya, lagu Nika Ardila masih ingat? Ya, Nika Ardila ya, nggak pakai almarhumah ya sebutnya. Masih ingat tuh lagu-lagu begitu. Kenapa? Ini yang membedakan Al-Qur'an. Lagu-lagu semacam itu diingat sekali ingat terus-terusan kita ingat. Tapi Al-Qur'an kita nggak ulang-ulangi lupa. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Antum tahu? Karena Allah ingin orang yang menghafal Quran itu terus-terusan dekat dengan Al-Quran. Itu hikmahnya. Maka orang yang udah pengen menghafal Al-Quran, orang belajar Al-Quran, itu Allah senang sama dia dan Allah jadikan dia terus-terusan dekat sama Al-Quran. Dijaga gitu. Nih Al-Quran ente pegang, tapi kalau nggak ente jaga dia lari. Makanya terus-terusan dipegang itu Al-Quran. Itu hikmah yang kedua. Ya, dia mudah dihafal, tetapi dia juga mudah terlupakan. Masya Allah ya. Maka taruh tuh Quran deket-deket. Kita keluar kamar, kita masuk kamar ngelihat. Atau di ruang tamu, apa yang gampang kita jangkau juga. Ntar dikit-dikit kita pegang 1 ayat, 2 ayat. Seneng aja. Aneh pagi-pagi ya, mau ambil Quran, tiba-tiba WhatsApp masuk, panggil ingetan apa, tanya gini-gini, ya udah jawab ini Al-Quran ini lupa. Ya begitu. Padahal tuh nggak harus dijawab saat itu juga. Padahal baca WhatsApp dapat pahala nggak? Kali ada nggak WhatsApp tertentu yang setiap hurufnya dapat pahala? Setiap huruf dapat pahala, ada WhatsApp. Ya, Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah tanda-tanda daripada Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, catat tadi ya. Hati yang mati. Ya. Dia jauh dari Al-Qur'an sudah tadi ya. Dia enggan memikirkan urusan agama. Enggan memikirkan urusan agama. Jadi jangankan urusan ngaji, ya, ngobrol diskusi masalah agama udah langsung nyaut, jangan so alim dah. Ada nggak begitu? Ada nggak begitu? Urusan ngaji kita bikin pengajian yuk gini-gini enggak.
Gimana kalau kita gini-gini bikin ngajian gini-gini? Enggak. Bukan itu. Ngobrol aja kita tentang menyebut hadis atau misalnya ada hikmah dari Al-Qur'an kita angkat. Enggak usah sok alim deh. Enggak usah sosok ngomong agama. Masya Allah. Ada ya? Nah, itu tanda-tanda hati mati. Jangan sampai kita pelaku itu. Ya? Jangan sampai kita yang melakukan itu. Yang berikutnya di antara tanda hati yang mati adalah apa istilahnya? Isa'ah itu keburukan dalam memikirkan orang lain. Senantiasa berburuk sangka kepada orang. Senantiasa berburuk dalam persangkaan kepada orang. Berprasangka buruk kepada orang lain. Ya? Ini kalau udah gitu-gitu urusannya, aduh. Ngeliat orang mau pergi ke masjid, paling mau ini tuh. Orang bawa Quran, jago banget ya gini-gini. Ya. Orang ngundang rapat di masjid, nggak legal. Ilegal lah semacam-macam ya. Itu ya, Masya Allah. Jangan ketawa Hasan ya, nggak tahu ceritanya. Sidki lagi ya. Itu. Ya, Masya Allah. Di antara ciri-ciri hati yang mati, tidak mau dengar nasihat, tidak mau mendengar nasihat. Kasih dia nasihat. Ane ngeliat ente begini, akhi. Ya, kenapa sih? Ente kan banyak. Kenapa sih nggak nyampe-nyampe ke masjid? Ane lihat ente nongkrong dekat masjid, azan, ente masih di depan masjid. Ya, komat, berangkat ke masjid, masuk kamar mandi, orang sholat, ente keluar lagi pulang, lah ke kamar mandi doang nyampenya, gitu ya. Coba itu dikasih nasihat, kok males banget sholatnya maaf di masjid apa-apa. Nggak usah ini deh, sholat sendiri-sendiri masing-masing. Waduh, ada nggak yang begitu? Diajak ngaji yuk kita yuk begini-gini, daripada ini masa tiap hari gini terus kita nongkrong main game doang. Ada satu waktu sepekan 2 pekan kita ngaji bareng-bareng biar nih hati tersiram, gitu loh. Nggak mau. Seperti tanah yang nggak pernah disiram air, apa jadinya? Kering kan? Begitulah hati tanpa nasihat. Tapi hati yang mati itu mendengar nasihat, dikasih air tetesan aja nggak mau. Nah, begitu. Baik, yang berikutnya di antara tanda-tanda hati yang mati adalah dia tidak takut dengan mati. Bukannya berani, bukan. Bodoh. Nggak mau mikirin kematian. Masih muda ini ngapain mikir mati-mati? Datang ke kuburan. Lihat tanggal-tanggal tuh, lihat. Ada yang cuma 2 bulan, ada yang cuma 3 hari. Kayak aneh-aneh 3 hari. Ya, ada yang cuma sekian. Emang ada yang 50 tahun, 80 tahun ada yang meninggal banyak. Tapi yang muda juga banyak. Kan nggak harus meninggal itu tua dulu. Iya nggak? Nah, ini orang-orang yang hatinya mati, dia nggak takut, nggak mikirin kematian. Artinya apa? Dia tidak mempersiapkan diri lima ba'dal maut, untuk setelah kematian itu apa. Karena kalau kita udah mati udah selesai, nggak ngapa-ngapain lagi, nggak bisa ngapain. Mau sholat, lihat doang. Udah kayak kaca depan kita nih. Ya Allah, kehidupan sama kubur tuh, orang-orang yang udah dikubur tuh rohnya, mereka lihat orang yang masih hidup. Tapi mereka ngalamin alamnya alam kubur deh. Alamnya alam kubur. Mau ngapain lagi? Ini kemana-mana jadi ke kuburan. Ya. Baik, jamaah rahimakumullah. Maka adakah tanda-tanda seperti ini dalam diri kita? Suami dinasehatin sama istrinya nggak mau, istri dinasehatin sama suami nggak mau, anak dinasehatin sama orang tua nggak mau, teman dinasehatin sama teman baiknya nggak mau. Ada nggak ya kayak gitu? Nah, ini tanda-tanda hati-hati. Kalau kita makin jauh dari urusan agama nih, bertanya kita, ada apa ya Allah hatiku? Makanya bangun malam. Nah, di antara upaya-upaya untuk melunakkan hati yang keras tadi, hati yang keras itu bisa bikin mati. Yang pertama adalah
Banyak ya. Ada beberapa riwayat ya yang dianjurkan kalau kalau Sunan Kalijaga itu menasehati dalam 5 pesan apa? Tombo ati. Yang pertama baca Quran dan maknane ya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga zikir malam perbanyaklah. Yang keempat, aduh siapa yang ingat tuh? Tombo ati ano 5 perkorone ya kan ya. Yang keempat apa? Zikir malam perpanjanglah. Yang kelima adalah bergaulah dengan orang soleh. Gitu. Itu diantara tanda-tanda. Tapi diantaranya juga adalah satu, banyak membaca Al-Quran. Itu melembutkan hati. Banyak membaca Al-Quran. Bayangkan Al-Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan ya dari Al-Quran itu ma huwa syifaa'un, yang menjadi penyembuh, wa rahmat, dan rahmat bagi orang-orang beriman. Baca Al-Quran. Kalau dulu ana masih pesantren itu masih dapat Quran segini, ukurannya kecil, bisa dikantongin ya, masih ada tuh di rumah tuh. Udah warnanya udah banyak berjamur ya, tapi alhamdulillah punya, taruh sini. Cuman masalahnya kalau kita perjalanan masuk kamar mandi, kalau kelupaan ya, nggak tega kita, ya Allah kitab suci ya, kita bawa kamar mandi. Itu yang pertama. Tapi sekarang itu di handphone bisa di download. Boleh masuk kamar mandi nggak? Kalau dia lagi nggak dibuka mah nggak apa-apa. Ya, kalau pas dibuka, antum masuk kamar mandi, Al-Quran lagi, tutup aja dulu. Kenapa? Ada ulama yang mengatakan itu nggak boleh, tapi ada ulama yang mengatakan itu boleh. Kenapa? Hukumnya seperti apa? Seperti orang hafizul Quran. Orang hafiz Quran, Al-Quran itu hafalan ada di mana? Di kepala dia kan? Di ingatan dia. Terus dia masuk kamar mandi nggak boleh dong? Kan gitu. Itu pengertian yang kepalanya di luar doang ya. Lah gimana? Mau istinja gimana urusan kepala di luar doang gitu ya. Nah itu tadi ya. Maka kalau dia misalnya ada di dalam handphone ini, kalau ditutup nggak apa-apa. Ya, tadi pengertiannya seperti pendapat yang kedua. Ya, baik. Kemudian sholat malam seperti nasihat Sunan Sunan Kalijaga, sholat malam perbanyaklah. Sholat malam itu kalau kita lakukan kelebihannya banyak. Kalau kita sholat subuh berjamaah saja itu dipersaksikan oleh para malaikat. Sholat subuh berjamaah. Saat perempuan boleh nggak sholat subuh berjamaah? Boleh. Tapi perempuan afdolnya di rumah. Kalau ada suami, kalau sama anak ya, suaminya biar ke masjid ya, perempuan. Tapi boleh nggak ke masjid? Boleh. Saat ibu Ani mau ikut sholat Jumat, boleh nggak? Jumatan, boleh nggak? Boleh nggak? Mubah. Perempuan sholat Jumat mubah, ikut boleh. Siapa yang larang? Nggak ada larangan. Mubah. Boleh-boleh aja, tapi tidak diperintahkan, nggak dilarang juga. Mubah, ya boleh, ya. Nah, tapi kalau kita sholat subuh itu dipersaksikan oleh malaikat bagi siapa yang sholat malam. Nah, ya. Bedanya kalau kita mau lihat orang Islam, lihatlah pada saat Idul Fitri. Sholat itu orang Islam. Tapi kalau ngelihat orang beriman, sholat subuh lihat. Siapa yang bangun, terus bangun dia berwudu, dia melangkahkan kaki ke masjid, sholat jamaah di masjid, tuh imannya persaksikan. Ya, tapi kalau cuma ngelihat orang Islam doang, ngaku Islam gitu ya, lihat sholat id. Masjidnya segini nih, masjidnya nampungnya berapa kali ini ya? Tapi kalau pas sholat id sampai ke seberang-seberang tuh kemana setiap hari tuh orang-orang ya ke masjid kurang lebih gitu ya. Tapi mungkin ya di masjid lain kali ya. Ya gitu. Tapi kalau sholat malam, saat kita sholat malam kita bermunajat sama Allah,
hanya kita dan beberapa orang-orang soleh saja yang melakukan itu. Karena ini amalan tidak sanggup dilakukan oleh orang-orang munafik. Ini amalan tidak mampu dilakukan oleh orang-orang yang imannya tipis. Sholat malam. Ya, Masya Allah. Zikir malam. Zikir malam di antara yang dianjurkan adalah istighfar fi waktu sahur. Beristighfar, memohon ampun kepada Allah pada saat sahur. Apa itu? Sebelum subuh. Anda pernah bahas sebuah hadits qudsi ya, hadits qudsi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadits qudsi. Jadi hadits ini firman Allah tapi tidak termaktub di Al-Qur'an. Tapi Rasulullah bilang ini Allah berfirman begini. Apa? Inni la ahammu li ahlil ardi azaban. Sesungguhnya aku sangat ingin sekali menurunkan azab untuk penduduk bumi. Fa idza nazartu ila ammari masajidihim. Saat aku memperhatikan, aku melihat orang-orang yang meramaikan masjid, satu. Wa ilal mustaghfirin wa ilal mutahabbina fiyya, dan kepada orang-orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah. Wa ilal mustaghfirina bil ashar, dan kepada orang-orang yang beristighfar di pagi hari di waktu sahur. Beristighfar sebelum subuh. Saraftu anhum, aku palingkan azab itu dari mereka. Masya Allah. Jadi kalau nggak ada orang-orang yang beristighfar di pagi hari tadi itu, nggak ada orang-orang yang ngeramein masjid, nggak ada orang-orang yang saling mencintai karena Allah, mungkin azab nih udah jatuh terus ke kita. Kita berhutang ternyata sama orang-orang yang ngeramein masjid, berhutang sama orang-orang yang tahajud malam bangun, itu kita berhutang. Sama orang-orang yang saling menyayangi karena Allah itu kita berhutang. Kenapa? Sebab mereka azab ini dipalingkan. Masya Allah ya. Zikir malam. Yang berikutnya adalah ziarah kubur. Nah tadi untuk mengingatkan kita akan kematian. Kita yang datang ke kuburan, pernah nggak? Siapa yang belum pernah ke kuburan? Anda tanya lagi, perempuan boleh nggak ke kuburan? Boleh nggak ke kuburan? Boleh apa kagak? Mubah, boleh. Tapi ikut ngubur boleh nggak? Enggak. Bukan dilarang, makruh. Ikut ngubur, jangan. Karena itu tadi nggak kuat suka. Ntar meronta-ronta, wah berapa banyak kita lihat perempuan ikut ngubur, coba lihat deh. Di kuburan, abang kok cepet banget ninggalin air bang. Mana jemuran belum kering? Kok jemuran? Si ini gimana terus ya. Bapak ibu dah terus. Nah, makruh perempuan ikut ngubur, makruh. Ya, tidak dianjurkan. Tapi berziarah kubur boleh, mubah. Ziarah kubur mubah. Maka di antara hikmah kita ziarah kubur adalah mengingatkan kita akan kematian. Ini kita nanti bakal begitu. Kita nanti bakal mati, terus apa yang kita lakuin sebelum begitu? Itu ya. Ini membuat hati itu terenyuh. Ya Allah, iya ya. Saya udah berbuat apa? Ada orang kuburan itu yang kuburannya dibikin kubah, atau enggak? Dibikin ada ruangan khusus, orang mau ziarah ke sono. Subhanallah, ini orang apa yang dilakuin waktu hidupnya ya? Udah matinya aja orang berebut mau ziarah ke dia. Ngedoain rame-rame gini-gini, rombongan-rombongan datang. Subhanallah. Iri nggak tuh? Kita apa yang kita perbuat? Kira-kira kita meninggal nanti ada nggak orang lain yang ziarahin kita? Ya. Ana terakhir ziarah ada tempat apa ya? Di daerah Cimande sana. Datang ke dedengkotnya. Bukan dedengkot istilahnya yang negatif ya. Ke apa ya? Engkong-engkongnya yang ini Cimande, ilmu Cimande di awal. Kong Somat, Kiai Abdul Somad namanya. Ya. Kemudian ketemu ada situ juga cucunya yang sekarang udah cicitnya yang megang-megang orang, bantu-bantu orang kalau ngurut apa itu. Tuh ke sono. Ya Allah diberi ruangan ini, subhanallah. Dia punya ilmu bermanfaat.
ya, dia punya amal baik, ini banyak bantu orang, diterusin ke anak cucunya macam-macam. Subhanallah, banyak manfaat buat orang setelah dia wafat. Disiapin, dikuburin, orang datang mendoakan dia terus. Kita kepengen nggak ketika kita wafat, walaupun nggak digitu-gituin, tapi orang datang doain kita. Hidup ini berapa tahun sih? Kalau patokan dengan hadis Rasulullah SAW, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur usia umatku itu antara 60 sampai 70. Hanya sedikit yang lebih dari itu. Kenapa? Banyakan orang tua apa anak muda sekarang? Pertanyaannya. Banyakan orang tua apa anak muda? Anak muda. Kenapa orang tua sedikit? Karena banyak yang belum sampai tua udah meninggal. Paham? Karena banyak orang belum sampai tua udah meninggal. Itulah makanya jangan terlena dengan masa muda. Oh, masih muda ini, emang itu pasti tua. Tuh orang tua aja cuma sedikit. Karena banyak yang nggak nyampe masa tua udah meninggal, gitu loh. Nah, yang kayak gini-gini ya kita sadari. Yang kemudian ya ziarah kubur itu juga mengingatkan tentang kematian. Dan hadis Rasulullah SAW, akthiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat sebab-sebab penghancurnya kenikmatan. Apa penghancur kenikmatan? Kematian itu sendiri. Nah, kita ziarah kubur dalam rangka mengingat kematian. Yang berikutnya yaitu ziarah orang sakit. Oh, kalau mau ngelembutin hati, tapi orang hatinya keras, dia ada ziarah juga nggak mau. Nah, itu lagi ya. Ziarah orang sakit, di situ kita sadar nikmat. Selama ini kita napas biasa-biasa aja, plong-plong aja, ngelihat tuh orang napas, ya Allah, pakai oksigen. Sementara orang itu jalan kita biasa aja begini, bercanda apa-apa, tidur biasa aja. Ada orang tidur lurus, saya kakinya dibalut, mau hadap kanan, hadap kiri nggak bisa, betul nggak? Sementara kita ini enak berjalan pergi kemana-mana, ada orang yang cuman bangun aja nggak bisa. Tuh, kita sadar nikmat dengan ziarah orang sakit. Ya, dengan demikian kita sadar akan nikmat Allah buat kita dan kita tahu, ya Allah, ini pesan Rasulullah SAW, igtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Di antaranya adalah syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu datang. Yang kedua, wasihhataka qabla saqamika, sehatmu, manfaatkan waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Ya, mau 5-5-nya nanti lain waktu pembahasannya ya. Yang berikutnya yaitu merefleksi Al-Qur'an. Merefleksi Al-Quran ini, apakah orang hatinya mati bisa langsung serta-merta merefleksi Al-Quran? Ini untuk menjaga kita daripada hati yang sakit, hati yang mati. Refleksi Al-Quran itu tadabbur. Kita mentadaburi Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Seandainya Al-Quran ini kami turunkan di atas bukit, di atas gunung, kata Allah, engkau pasti melihat gunung itu tunduk dan patuh, ya, saking takutnya kepada Allah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Perumpamaan ini kami berikan kepada manusia agar mereka semua memikirkan bagaimana tuh efek Al-Quran kalau turun ke dia. Turunkan Al-Quran ke dalam diri kita, baca, resapin. Kita membaca itu konsumsi mata, ya, enak dengarnya, konsumsi telinga. Tapi kita mentadaburi, kita mendalami artinya, memahami maknanya. Subhanallah, ternyata begini. Tuh, makin tunduk kita, ya, makin tunduk, makin takut kita sama Allah. Subhanallah. Baik, yang kemudian merefleksi juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala atas kaum, atas semua ciptaan. Coba kita lihat. Ini Allah ngapain nyiptain kita hidung 2 lubangnya ya?
Coba bayangin, hidung lubang 2 ngadepnya ke bawah. 1, kalau lubangnya atu kegedean, Pak. Coba hidung lubangnya atu, nggak beda mana hidung mana mulut. Atu ngadepnya ke bawah, kalau ngadep ke atas bingung. Setiap hujan payungan, beli payung ada aksesoris kecil-kecil, apaan? Payung hidung, taruh di sini doang. Jangan dibayangin. Kan bisa pakai masker, Pak Ustadz. Pakai masker baru sekarang ada. Ya, hidung lubangnya ke atas, kuping kenapa begini bentuknya? Masya Allah, ya kan? Anda pernah cerita tuh ya, bagaimana seorang anak onta nanya sama ibunya. Masih ingat gak tuh cerita? Seorang anak onta nanya sama ibunya, Bu, kenapa kita dikasih penyimpanan dalam tubuh kita, menyimpan air gitu ya, sehingga kita bisa nggak minum berhari-hari? Kata ibunya, itulah hikmahnya. Karena kita ini kalau jalan di gurun itu berhari-hari kering, nggak ketemu air, kita masih kuat. Ada penyimpanan air dalam tubuh kita. Oh gitu, Mak. Yang kedua nanya lagi, Mak, tadi ibu sekarang Mak. Mak, kenapa bulu mata kita ini panjang-panjang, Mak? Lentik lagi. Gitu ya. Enggak kayak apa ibu-ibu keluar salon lentik-lentik gitu kan ya. Kenapa bulu mata kita ini panjang-panjang dan gitu ya? Itulah Allah menciptakan kita agar mata itu terhindar daripada debu. Kadang ada angin, badai di gurun, ya kan? Mata itu jadi terlindungi dengan baik karena bebannya adalah pasir-pasir yang berterbangan. Tuh, oh gitu, Mak. Mak, kenapa telapak kaki kita ini gede, Mak? Kenapa gede? Kayak yang lain tuh, ayam lebar tapi kan jari-jari doang, ya enggak? Ya kalau si bebek mah buat di air, ya kan? Kalau binatang-binatang lain kuda nggak selebar kita. Maksudnya kenapa? Emaknya jelasin. Ya kalau kita nginjak pasir biar nggak ambles, betul nggak? Kalau nginjak pasir nggak ambles, makanya kakinya lebar, ya lebih lebar jauh lebih daripada kuda. Pertanyaan berikutnya, Mak, terus kalau gitu kita kenapa ada di kandang Ragunan? Lamene ketehe kata emaknya. Itu semua cerita di gurun, tapi sekarang kita kenapa adanya di Ragunan, Mak? Emaknya bilang menekete kan gitu ya. Nah ini kita bayangkan, ternyata setiap hewan dengan bentuk masing-masing yang luar biasa Allah ciptakan. Nih ada nggak yang pencinta tanaman di sini? Belum ya, belum pada senang tanaman ya. Karena tanaman itu katanya ada masanya orang suka, ya. Ada masanya orang suka berkebun, bertanam itu ada masanya. Orang yang suka tanaman kalau keluar rumah dia ngeliat ijo-ijo seneng. Tapi sadari satu hal, Allah itu Al-Musawwir, salah satu asma, ya. Adalah Allah adalah Maha Pembentuk, Maha Membentuk. Lihat tuh tanaman. Ada yang daunnya itu lebar, panjang. Ada yang lebar, bulat. Ada yang lurus doang gak ada daun. Ada yang duri-durinya ada. Ada yang daun doang gak ada batang. Ada gak tuh? Ada yang bunganya kemudian nongol di situ. Ada yang bunganya di daun, ada bunga di daun. Ada. Ya, ada yang panjang-panjang lebar gitu, bintik-bintik, namanya lidah mertua. Marah gak tuh mertua? Lidah buaya ada duri-durinya. Di daunnya ada, dalam dipotek ada airnya. Subhanallah. Bayangin gak? Yang kayak gini-gini kita lihat, subhanallah. Nah, merefleksi daripada ciptaan Allah itu membuat kita sadar siapa kita, gitu loh ya. Paham maksudnya? Nah, yang kayak gini-gini, melihat segala sesuatu, subhanallah. Dia melihat segala sesuatu itu Allah di balik itu semua. Melihat masjid bagus, subhanallah. Melihat orang begini-gini, masya Allah ini orang. Ya, terus apapun yang kita lihat, merenungkan segalanya itu dan merefleksikan di dalam hati kita, itu membuat hati kita menjadi lembut. Ya, yang berikutnya, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa saya ini ya Rasulullah? Kok
kenapa denganmu? Iya, saya kalau ada orang bicara tentang agama, saya kok agak-agak alergi. Ngapain sini orang ngomong begini di sini? Tuh. Ada orang ngasih nasihat, saya nggak mau. Lo siapa? Siapa kamu nasihat-nasihatin saya? Rasulullah menganjurkan apa? Apa yang dianjurkan oleh Rasulullah? Usaplah kepala anak yatim. Tuh. Anak-anak, ya. Oh, yatim, piatu, yatim, aneh yatim nih, ya. Yatim udah gede-gede, usap-usap baik, ya. Anak-anak yatim, lihat, anak yatim itu punya ciri khas sendiri pada zaman Rasulullah. Sahabat itu bisa membedakan ini anak yatim atau bukan. Caranya gimana? Cara sahabat membedakan ini anak-anak kecil mana yang yatim, mana yang enggak. Kepalanya dicium. Wah, nih enggak. Kenapa? Bau matahari. bukan ya. Kalau dicium kepalanya ada yang wangi, ini anak yatim nih. Kenapa? Karena itu bekas dicium sama Rasulullah dan sisa wangi nafas Rasulullah berbekas di kepala anak yatim. Subhanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Begitu Rasulullah ya, badannya wangi, nafasnya wangi. Insyaallah, wajahnya terang. Ya Allah, mudah-mudahan kita nanti mudah ya bikin maulid ya. Ada Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu siapa ya? Ibu susunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. 2 tahun di rumahnya mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak perlu lilin, enggak perlu lampu. Rumahnya terang dengan cahaya wajah Rasulullah bayi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya, di antara tadi yaitu kiat untuk melembutkan hati, anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengusap kepala anak yatim. Yang terakhir dalam catatan ana yaitu dengan memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Jamaah rahimakumullah. Guru ana menjelaskan doa itu hakikatnya adalah bahasa Indonesia itu diambil dari kata doa. Untuk bilangan 2. 2 itu dari kata doa. 1 itu dzatu. Allah zat yang amat satu esa, dzatu, 1 jadi. Doa itu 2. Doa hanya berdua. Hanya berdua kita dan Allah doang. Enggak pakai perantara enggak. Ya, enggak gini lewat media enggak. 2 hanya kita sama Allah. 3 itu juga begitu. Taqwa itu artinya berjaga-jaga. Makanya orang kalau misalnya lomba 1, 2, 3, 3 langsung wah gitu ya. Begitu ya diantaranya. Nah 2 ini doa. Doa ini adalah inti daripada ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Karena dalam berdoa kita berhadap kepada Allah, kita menghamba, kita memposisikan diri sebagai hamba dan kita menjadikan Allah sebagai Tuhan. Semuanya tempat kita meminta, kita bersandar. Itu terjadi pada saat kita berdoa. Maka tidak mudah dilakukan apabila orang itu punya kesombongan dalam hati, nggak perlu berdoa. Maka dikategorikan orang-orang yang tidak mau berdoa itu adalah orang-orang yang sombong. Yang terakhir jamaah rahimakumullah, ya, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam diri manusia itu terdapat segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau ini daging, segumpal daging tadi ini sehat, ini tubuh semua sehat. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini rusak, maka tubuh pun semuanya itu rusak. Ala wahya al-qalbu. Ingatlah, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Maka ini yang perlu dijaga. Ya, di hadits lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum." Allah itu tidak memperhatikan kepada bentuk kalian, tidak memperhatikan kepada fisik kalian, enggak. Walakin yanzuru ila
qulubikum, tapi Allah melihat kepada hati kalian. Maka dari itu, siapa yang selamat hatinya, siapa yang bersih hatinya, dia akan selamat pada saat bertemu dengan Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang-orang yang selamat di akhirat nanti adalah yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Qalbun salim, hati yang selamat. Semoga semua kita ini tergolong pada orang-orang yang diselamatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, silakan jika ada sesi tanya jawabnya. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan bahasa dari Ustaz Abdul ada beberapa poin dari Ustaz tadi ya. Poin pertama tentang efek dari rasa hati ya. Itu berapa? Kalau kita pakai pola itu bahayanya jadi sedikit ya. Lama-lama jadi banyak kan jadi keras. Iya. Bagi ini kan untuk mengucapkan kita bisa jadi kena air lama berkali-kali, jadi mudah-mudahan kita nggak sampai kayak gitu. Kemudian ini juga balas jauh orang mana dalam kita dalam berusaha dan lain-lain dalam negatif gitu. Lalu sisi juga dari Ustaz bahwa untuk menanggulangi hal tersebut ada beberapa mungkin dari jalan dari saya juga beberapa poin itu hati itu harus dapat istirahat hati yang minimal seminggu sekali ya Ustaz, jangan sampai ke Eropa waduh itu lah mau itu kan ada gimana ya kemudian banyak-banyak baca Quran salat malam ziarah boleh dengan kemudian misal kepala juga boleh dengan beberapa Baik, silakan. Baik. Kalau dari iman atau dari awal sampai sekarang mau bertanya. Ahlan Mas Santo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya masih mengenai soal yang dan beberapa kali Ustaz berpesan kalau misalnya kita melahirkan seorang yang melahirkan hatinya positif, maka Ustaznya akan iman di sini. Kalau Ustaznya bahwa dia masuk hanya masjid. Bagaimana kalau misalnya orangnya kita kenal orang ini dalam bermasyarakat dibilang suratnya berapa kali kita temui kita punya maupun ucapannya itu justru berketerangan jadi malah beda yang mesti harus dilakukan. Terus jadi kita posisinya Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Akhwatnya boleh. Dari awal dari mana? Yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, jadi katanya, kan tadi kan saat yang keras itu bisa digunakan kayak tadi di mobil. Tapi kalau di internet kita cara menyentuh hati itu kayak teman manusia gitu. Apakah kan kalau dalam diri itu kan itu ada banyak, tapi tidak ada komunikasi dalam dirinya itu apakah tidak terlibat sebelum mengajarnya atau bagaimana? Baik. Baik, alhamdulillah. Baik, syukran Ukhti Muti. Ada lagi? Kalau ada lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Satu pertanyaan ada kan? Ada. Satu lagi? Ya. Siapa lagi? Ada? Nggak apa-apa. Ini pegang aja, ada ini. Oh, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Mas Tanto, orang ke masjid itu kita bersaksi atas keimanannya, itu bukan kata ana, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa pada nyender? Ayo maju. Jangan, masa muda nggak boleh gitu. Kuatkan tulang punggungnya, ya. Iya. Itu bukan kata ana, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu, dia menganjurkan ke kita, wa idza ra'aitum rajulan ya'tadul masjid fastashhidu alaihi bil iman. Kalau kamu lihat orang melangkahkan kaki ke masjid, ya, berniat memang untuk ke masjid, beribadah di masjid, maka bersaksilah atas keimanan dia. Satu, simpelnya begitu. Terus tentang orang yang ke masjid kemudian perangainya nggak baik, orang ke masjid tapi dikenal itu orang nggak ini, itu bukan urusan kita kemudian menilai yang lain, nggak usah. Sampai di situ aja dulu. Masalah kemudian dia punya hati ke masjid itu bukan buat ibadah, urusan lain. Tapi Rasulullah SAW menganjurkan, ya udah saksikan aja dia orang beriman. Nanti Allah gerakkan dia gimana, wallahu alam. Ya, cuman kita diminta untuk kalau ditanya nih orang beriman nggak? Ya beriman, saya sih ngelihat dia ke masjid. Gampangnya gitu, ya kan ya. Tapi orang bisa jadi ada yang ke masjid itu dengan niatan yang beda-beda. Ya, mungkin karena apa? Calon mertuanya di masjid. Nah, kan beda. Nah, kan dia yang langkah juga ke masjid. Ya, mungkin apaan? Cem-ceman bahasa apa itu ya, calon mertuanya di masjid. Atau ada juga orang yang naudzubillah, biar dibilang ini itu, biar disangka ini itu, tapi kan itu bukan urusan kita. Biar ada yang bagian yang urus hati tadi, nilai hati itu bukan urusan kita, tapi kita diminta untuk begitu aja. Ya, iya kita kenal dia tidak baik, tapi kalau ditanya Rasulullah SAW nganjurin kita ngelihat orang melangkahkan kaki ke masjid, menuju masjid buat buat beribadah di masjid, ya udah bersaksi aja. Saya bersaksi dia beriman. Ya, mungkin gitu Mas Anto ya. Ini studi kasus kayaknya. Ya, muti. Bagaimana untuk orang yang kita ngajak orang gitu ya, maksudnya ya, ngajak orang yang hatinya ini diajak ngaji nggak mau, diajak ini semua dibilangin nggak mau, orang yang hatinya ini mati, dinasehatin aja nggak mau, terus gimana? Satu, yang pertama kita jadi contoh. Kita ngajak orang baca Quran dong, kamu gini. Kalau kita yang nggak baca Quran juga, itu buat kita ini sendiri nggak baik. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar dosa jika kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat. Tuh, buat kita juga, maka kita memulai dulu memang. Kita jadi orang yang memang ahli Quran. Kita orang yang senang gemar baca Al-Quran, kita senang orang ngaji, kita orang yang biasa, ya itulah. Kita nyontohin, kita ngelakuin, kita nyontohin dilihat sama dia. Dan yang penting lagi, kita ngedoain dia. Ya Allah gerakkanlah hatinya, ya Allah lembutkanlah hatinya. Karena dia telah melakukan sebab-sebab yang Allah tahan cahaya Allah buat hati dia. Kita ngedoain, ya Allah, kita sebagai teman bersaksi pengen banget dia pengen jadi orang baik. Allah tetap berikan tuh cahayanya. Ya, doain. Karena itu tadi, ya, kekuatan doa. Ya, tangan Allah di atas segalanya. Itu sih ya, mudah-mudahan gitu aja. Itu ya. Jangan dong nggak mau ditinggalin aja. Jangan. Ya, yang punya anak nakal, bandel, jangan gini. Doain, tetap doain. Sekiranya itu bikin kita marah dan kita perlu ngasih ajaran dia untuk dengan begini ya, ini tegas gitu. Mungkin ntar anaknya sambil ngedoain dalam hati. Buat para orang tua yang punya anak ya, gimana ya? Semarahnya kita sama anak, senakal-nakalnya kita sama anak, pada saat kita marah, sisipkan, ya Allah aku ridho terhadap anakku. Tuh, jangan sampai hati ini megel. Anakku kesel, jangan. Ya Allah aku ridho terhadap anakku. Ya Allah, doain tuh anak terus, doain. Karena ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Begitu juga kebaliknya, murka Allah pada murka orang tua. Cukup gitu dia pesannya. Contohin,
Ya, lakuin dulu, contohin, kemudian doain. Ya, sekian. Rasa cukup ya? Baik ya. Yang mau kondangan bareng boleh, jangan mau kondangan bareng. Kita tutup dengan doa ya. Baik, kita hadapkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melunakkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita agar senantiasa terjaga hati ini dalam hidayahnya, terjaga hati ini dalam cahayanya, dan kita menghadap Allah dengan keadaan hati yang selamat. Buat kita, orang tua kita, saudara kita, teman-teman baik kita, keturunan kita, keluarga kita, dan semua orang yang kita kenal baik. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadrat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li walidina. Allahumma ighfir lana wa li walidina. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum ahsana mimma ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ربنا سلم لنا قلوبنا سلم لنا قلوبنا سلم لنا قلوبنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. رب زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal. Al-afu minkum atas segala salah kata, salah ucap ataupun cerita-cerita yang tidak pas ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ilmunya bisa kita terapkan dan amalkan pada kesempatan video. Baik dari acara hari bersama kita untuk menjadi ini. Semoga saudara kita mengamalkan dan menjadi bermanfaat. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, untuk teman-teman yang belum hadir yang hadir saya infoin bahwa karya visualnya tapi ada masih dibawakan sebelumnya kan sudah ada beberapa video dari produksi kita semua dari kita untuk kita dan semuanya itu. Oke, sebelum itu mari pertama kita membaca istighfar 3 kali. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.